Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan kami dalam menjalani kehidupan kami, aktivitas, rutinitas kami hari ini. Dan biarlah firman ini menerangi kami, firman ini meneguhkan dan menguatkan kami, supaya kami tetap percaya kepada penyertaan dan berkat Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bilangan pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Bilangan pasal 20 ayatnya yang ke-11 dan ayat 12, firman Tuhan demikian. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu cerita ini tentang perjalanan daripada bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, diceritakan di sana ketika mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Rafidim. Di situ mereka tidak punya air untuk minum. Bangsa ini sangat besar, ada beberapa titik mata air di situ yang tidak mencukupi mereka. Lalu mereka mulai mengeluh. Mereka mulai marah kepada Musa. Mereka mulai berteriak-teriak minta pulang dan lain sebagainya. Lalu Musa mengadukan masalah ini kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan Musa bersama dengan Harun di dalam ayat yang ke-8 pembacaan di sana. Di sana dikatakan Tuhan memberi perintah kepada Musa, ambil tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umatmu itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan mereka minum. Memberi mereka minum umat itu serta ternaknya. Jadi perintah Tuhan kepada Musa dan Harun adalah ambil tongkat, pegang tongkat. Dengan tongkat itu berbicara kepada umat Israel di depan bukit batu. Jadi perintah Tuhan demikian. Tetapi di dalam ayat 11 pembacaan ada sebuah pergeseran. Musa dengan tongkat batu itu berdiri juga tetap di muka depan bangsa Israel. Dan di depan bukit batu itu yang dilakukan oleh Musa adalah dia memukul bukit batu itu. 2 kali dia memukul. Lihat ada sesuatu yang berbeda. Ayat 8 Tuhan bilang berdiri di depan bukit batu. Yang dikerjakan oleh Musa di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa dia memukul bukit batu itu 2 kali. Sama-sama air atau bukit batu itu mengeluarkan air. Bangsa Israel minum, ternak mereka minum. Tetapi yang kemudian terjadi adalah bagi Tuhan apa yang dilakukan oleh Musa itu adalah sebuah pelanggaran. Pelanggaran oleh karena mereka tidak mengindahkan Tuhan dengan kekudusannya. Yang diperintah Tuhan beda, yang dilakukan oleh Musa beda. Diperintah Tuhan untuk tidak memukul tetapi memukul oleh Musa. Dan kita tahu endingnya. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun. Karena engkau melanggar kekudusanku. Tidak menghormati kekudusanku. Kalian tidak atau engkau tidak akan kubiarkan membawa jemaah ini untuk masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara lihat. Siapa Musa? Orang pilihan Tuhan. Orang khusus Tuhan. Tetapi demi sebuah kesalahan yang dilakukan, Tuhan tidak memberi kesempatan dia masuk ke tanah perjanjian. Artinya apa? Di mata Tuhan, di depan Tuhan, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Apa yang Tuhan perintahkan, dia perintahkan itu dengan maksud kebaikan kita. Jangan pernah tawar hati. Jangan pernah mengubah-ubah apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan menambah, jangan mengurang. Tugas kita adalah melakukan secara taat, secara penuh apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin seringkali kita tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak menerima berkat Tuhan.
Karena masih ada kesalahan-kesalahan, mungkin itu kecil, dalam kita merefleksikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima melalui pembacaan Alkitab. Maka pagi hari ini, mari, ketika kesempatan kita mendengar firman atau membaca Alkitab, mari kita teliti apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan berdoalah supaya kita bisa melakukannya dengan sepenuh hati kita. Dengan meminta kekuatan daripada Tuhan. Dari situlah kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mau mengajar kepada kami terhadap perintah Tuhan. Apapun itu. Kami harus lakukan secara patuh taat. Tidak menambah, tidak mengurang. Karena dari situlah Tuhan akan memberkati kami. Tuhan Yesus, jadikan kami sebagai orang-orang yang mau taat dan takut akan Tuhan. Hormat akan Tuhan. Dan kami tidak lagi untuk membanding-bandingkan orang lain dengan diri kami. Orang yang tidak taat dengan kami yang taat. Semuanya pasti diganjar oleh Tuhan. Maka kami berdoa Tuhan, biarlah hari ini kami mau melangkah sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dan kami akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.